Petugas tertibkan tambang tanpa izin di kawasan Taman Nasional. 356 jemaah calon haji Sulawesi Utara berangkat menuju embarkasi Balikpapan. Warung kopi Lokalala Cafe, favorit penikmat kopi di Manado. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Senin 26 Mei 2025. Selain 3 berita yang sudah kami sajikan tadi, beragam informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda mengisi informasi di Kompas Manado Pagi. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Tim terpadu dari unsur Balai Taman Nasional Dumoga Nani Wartabone, Kepolisian, dan TNI melaksanakan operasi penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Dumoga dan Nani Wartabone di Desa Mengkang, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo. Satu persatu tenda yang biasa dijadikan tempat para petambang untuk mengumpul material emas di kawasan Tanaman Nasional Dumoga Nani Wartabone yang terletak di Desa Mengkang, Kecamatan Lolayan, langsung dirusak dan dibakar oleh petugas. Tidak terkecuali lubang yang biasanya digunakan warga untuk mengambil material emas, sebagian disemprot dengan air agar bisa tertutup lumpur. Sebagian juga lubang yang kedalamannya melebihi 10 meter ditembak menggunakan gas air mata, lalu ditimbun agar tidak lagi dimanfaatkan warga petambang. Para petugas juga menemukan lubang para petambang yang sengaja ditutup dengan tanah. Ada 14 titik di lokasi Molobayan dan Omomali yang masuk kawasan Taman Nasional Dumoga Nani Wartabone ditertibkan oleh petugas. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang biasa digunakan petambang mengambil material emas serta memasang garis polisi. Penertiban peti ini sengaja dilakukan sebagai wujud kepedulian menjaga kelestarian lingkungan di Taman Nasional agar tidak dirusak oleh aktivitas pertambangan tanpa izin. Lebih hari ini kita melakukan penertiban kurang lebih ada 14 titik. Tadi di bawah kurang lebih 6 titik, kemudian di atas ini ada 8 titik. Jadi tadi sudah kita bongkar, lubang sudah kita tutup, kemudian ada beberapa lubang yang kedalamannya melebihi 10 meter, kita kasih gas air mata, kemudian kita tutup, sehingga nantinya masyarakat pada saat mau menggunakan lubang itu sudah tidak bisa. Kemudian ada beberapa yang di lubang di bawah itu kita tembak pakai air, sehingga jadi lumpur tertutup kembali. Terpal sementara ada yang kita bakar dan yang lainnya kita patahkan karena mengingat ini Taman Nasional, tidak bisa kita melakukan pembakaran sembarangan, sehingga hanya beberapa titik saja yang menurut kita aman kita lakukan pembakaran, yang lain kita rusak. Ini merupakan langkah awal gabungan antara Balai Taman Nasional, TNI dengan Polri, melakukan penertiban wujud kepedulian bahwa kita peduli terhadap pelestarian lingkungan khususnya di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Kepolisian juga menegaskan akan menindak tegas para pelaku peti di Taman Nasional Dumoga Nani Wartabone dengan mendalami sejauh mana keterlibatan para pelaku dan proses hukum akan berjalan bagi yang terbukti melanggar. Selain melakukan penertiban, petugas juga nantinya akan rutin melakukan patroli di kawasan Taman Nasional sehingga tidak ada lagi aktivitas peti di kawasan yang dilindungi ini. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, pemerintah Kota Manado mengapresiasi upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana premanisme di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Polda Sulawesi Utara terus melakukan upaya memberantas tindak pidana premanisme di wilayah Sulawesi Utara. Penahanan terhadap puluhan pelaku tindak premanisme di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara menjadi bukti nyata Satgas Premanisme yang dibentuk mulai membuahkan hasil. Terkait hal itu, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang memberikan apresiasi atas kinerja kepolisian yang mampu menangkap para pelaku premanisme yang selama ini meresahkan masyarakat. Pemerintah Kota Manado yang mendukung soal itu karena ini berkaitan masalah keamanan ketertiban di Kota Manado. Saya kira tidak ada yang
tidak ada yang setuju dengan soal-soal premanisme ini. Dan tentu pemerintah itu ada tugas pemerintah juga. Dan saya bersyukur bahwa ini merupakan respon yang sangat cepat dari aparat penegak hukum dalam hari ini Polri. Dan kami pemerintah Kota Manado siap bekerja sama dengan Polri dalam memberantas premanisme di Kota Manado. Pemerintah Kota Manado juga berharap dan mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya kepolisian memerangi premanisme agar stabilitas keamanan di daerah bisa terjaga sehingga perputaran ekonomi khususnya di Kota Manado bisa berjalan dengan baik. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akhirnya memperbaiki ruas jalan di Tugu Zero Point dengan menggunakan pengecoran. Menanggapi keluhan warga terutama pengguna jalan, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akhirnya melakukan pengecoran jalan rusak di kawasan Zero Point Sukur Air Madidi. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Minahasa Utara, Alfres Tintingon, mengatakan pengecoran jalan rusak di Zero Point sifatnya darurat sementara, sebab ruas tersebut adalah kewenangan provinsi. Memang secara kewenangan itu ada di provinsi karena dia masuk ruas provinsi. Akan tetapi kami dari Kabupaten Utara juga atas petunjuk Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kami melaksanakan perbaikan daruratnya. Ini jadi perbaikan yang sifatnya darurat sambil menunggu perbaikan dari Dinas PUPR Provinsi selaku penanggung jawab. Karena juga kita tahu bersama bahwa dalam waktu dekat ini kita Kabupaten Minahasa Utara akan menjadi tuan rumah event nasional yaitu APKASI dan LTR. Pemerintah kabupaten juga nantinya akan melakukan hal yang sama di sejumlah ruas di Jalan Soekarno, mengingat di akhir Mei 2025, Minahasa Utara akan menjadi tuan rumah event nasional, Munas ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, serta pembukaan Likupang Tourism Festival. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, akibat cuaca buruk, tangkapan ikan nelayan di Teluk Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan sudah 3 bulan lebih hasilnya sangat berkurang. Kondisi ini menyebabkan harga ikan masih mahal di pasar tradisional. Menurut nelayan, sepinya tangkapan dipengaruhi cuaca di tengah laut yang tidak menentu kadangkala bergelombang disertai angin kencang. Nelayan di Teluk Amurang, Minahasa Selatan mengeluhkan kondisi cuaca buruk yang melanda wilayah perairan laut di Minahasa Selatan saat ini. Kondisi ini sudah berlangsung 3 bulan lebih. Dampaknya menurut para nelayan, tangkapan ikan mereka berkurang. Jika pada cuaca normal, hasil tangkapan biasanya di atas 3 kas atau tampungan ikan. Namun dalam kondisi cuaca buruk seperti sekarang ini, hasil tangkapan menurun drastis. Wah, ini baru mau keluar ini ya. DP angin ya, cuaca nak bagus. Hujan angin gitu ya. Sedikit ikan kali dia lari ombak. Terus lama. Kami ini parai semua 3 bulan ini berjalan ini sudah ada ikan. Enggak dapat sedikit. Sementara itu, para pedagang ikan di pasar tradisional turut merasakan dampaknya. Selain pasokan ikan kurang dari nelayan, jika pun ada, harganya pasti mahal. Di Amurang sini memang kosong tuh lautan, belum kasih yang dapat aja. Tapi kalau di pasar ikan dari luar yang masuk, ada Belang, Nadu, Bitung, sana daerah masuk di pasar Amurang. Makanya kalau dari luar masuk kemari mahal, kalau dari luar orang ambil. Orang kan sebagai pemborong ikan di pasar, terus pembeli. Untuk harga sekarang di pasar, DP pasaran 25 1 kilo. Ya menurun sekali. So banyak sekali orang baju orang berbelanja kurang. Ya sesuai dengan keuangan. Sekarang kan lagi susah. Kurang sekali orang berbelanja. Masih lebih lagi 25 masih jauh sekurang 23 per kilo. Sekarang. Kalau melalui di Cakalang. Kalau tude masih 30. Iya pembeli kurang. Setengah biasa 200 kurang 100. Sejumlah nelayan pun terpaksa banting setir mencari mata pencarian lain guna memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sambil menunggu cuaca kembali normal. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi 356 jemaah calon haji Sulawesi Utara berangkat menuju embarkasi Balikpapan akan hadir usai jedah berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, jenazah Vini Sunda, WNI asal Manado, Sulawesi Utara, tiba di Bandara Samratulangi Manado pada Sabtu pagi. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling bersama keluarga korban menjemput langsung kedatangan jenazah Vini ini. Vini Sunda diketahui meninggal dunia pada 4 April lalu saat bekerja di suatu perusahaan di kota Bavet, Kamboja. Informasi dari otoritas setempat, Vini meninggal akibat serangan jantung. Keluarga yang mendengar kabar tersebut langsung berusaha menghubungi pihak perusahaan melalui pengacara keluarga dan pihak KBRI untuk memulangkan korban. Setelah melalui proses negosiasi antara keluarga, pemerintah daerah dan perusahaan, akhirnya jenazah Vini Sunda berhasil dipulangkan ke Manado. Gimana Ibu perasaan? Senang karena Gimana Bapak perasaan Pak? Tuh anak sudah datang Pak. Walaupun berduka tapi ada sukacita karena dia boleh pulang. Berapa lama menunggu Pak sampai dapat kabar pulang sampai saat ini Pak? 2 bulan, 1 bulan lebih. Sekali lagi tentunya orang keluarga menyampaikan banyak terima kasih. Karena kalau bukan pemerintah, dia nyanak pulang. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus turut serta menjemput jenazah bersama keluarga. Kepada keluarga dan masyarakat dan tim yang telah berjuang bersama pemerintah, kami ucapkan banyak terima kasih karena tidak gampang untuk mengembalikan jenazah ke kampung halaman, dan puji syukur jenazah sudah bersama dengan keluarga dan sekarang akan menuju ke rumah sakit. Kami atas nama pemerintah berduka cita dan tentunya tetap bersyukur karena jenazah sudah bersama dengan keluarga. Pengacara keluarga bilang proses pemulangan jenazah memang mengalami sejumlah kendala dan kesulitan. Pertama memang pada 4 April 2025 keluarga mendengarkan kabar duka dari Kamboja bahwa Vini Sunda telah meninggal dunia dan dikabarkan oleh pihak perusahaan untuk dikembalikan kepada pihak keluarga dengan berbentuk abu. Jadi berbagai macam kesulitan-kesulitan, yakni di mana negosiasi antara pihak pemerintah dan juga pihak perusahaan itu sangat sulit, sehingga membutuhkan waktu lama dan juga investigasi tentunya oleh pihak kepolisian di Kamboja sana untuk memastikan penyebab kematian daripada almarhumah Vini Sunda tersebut. Vini Sunda telah bekerja di Kamboja sejak 2024 lalu. Berdasarkan informasi yang diterima, diduga korban bekerja di sebuah perusahaan scammer online di Kamboja. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, sekolah rakyat yang menjadi salah satu program pemerintahan Prabowo di bidang pendidikan segera hadir di kota Manado. Sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak kurang mampu dari keluarga miskin ekstrim dan keluarga miskin. Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi lintas sektoral segera merealisasikan sekolah rakyat di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di kota Manado. Kepala Sentra Tumoto Manado, Mayrada Saryati Aryani mengatakan, di kota Manado program sekolah rakyat sedang berproses dan dijadwalkan akan mulai pada Juli 2025 mendatang atau saat tahun ajaran baru 2025 dimulai. Untuk tahap awal, penggunaan gedung sekolah rakyat akan memanfaatkan bangunan di areal perkantoran Sentra Tumoto. Saat ini proses revitalisasi bangunan untuk sekolah rakyat sedang dilakukan oleh Kementerian PU dan ditargetkan tuntas sebelum tahun ajaran dimulai. Kalau untuk di sentra sendiri itu 2 rombong belajar, rombong itu untuk klaster SMP. Kalau untuk yang di Kabupaten Minahasa itu ada 3 rombong, itu segmennya untuk SMA. Yang disasar itu memang adalah desil 1. Karena konsen beliau adalah bagaimana untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim melalui peningkatan pengetahuan dari
anak-anaknya sebagai generasi penerus. Jadi diharapkan ini kan 2045 kita juga menuju program menuju Indonesia Emas, di mana SDM kita pun diharapkan secara kualitas bukan hanya kuantitas menjadi lebih meningkat lagi. Sekolah rakyat merupakan sekolah bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrim dan miskin yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sekolah ini mengusung konsep berasrama dengan sejumlah fasilitas yang akan disiapkan pemerintah untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan pendidikan, terutama untuk mempersiapkan masa depannya. Di Sulawesi Utara di tahap awal ini, sekolah rakyat direncanakan dibangun di Kota Manado, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Bolaang Mongondo. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling mengantar keberangkatan 356 calon jemaah haji asal Sulawesi Utara di Bandara Samratulangi Manado menuju ke embarkasi Balikpapan untuk selanjutnya menuju Jeddah, Arab Saudi. Sebanyak 356 calon haji asal Sulawesi Utara adalah kloter penerbangan pertama dari Manado menuju embarkasi Balikpapan, berasal dari Kota Tomohon, Bitung, Minahasa Utara, Kota Mobagu, dan Bolaang Mongondo. Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus Komaling, mengantar langsung keberangkatan para calon jemaah haji ini di Bandara Samratulangi, Manado. Fatima Mokoago, salah satu calon haji asal Kota Mobagu yang telah menunggu giliran selama 11 tahun ini, mengatakan dirinya senang karena bisa berangkat naik haji setelah menunggu sekian lama. Dari Kota Mobagu. Terus ini sekarang lagi persiapan untuk naik haji. Iya. So berapa lama Oma menunggu? 11 tahun. So 11 tahun. Terus bagaimana perasaannya pas dikasih tahu so mau berangkat? Alhamdulillah senang, merasa senang setelah mendengar ada di tahun 2025 ada panggilan Baitullah. Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus sempat memberikan pesan singkat kepada para calon jemaah haji yang akan segera berangkat. Barang-barang baik dan doa semuanya siap. Jangan lupa dokumen harus dilakukan. Ya, semua saling mengawasi, saling mengurus, saling membantu, saling mengecek, dan saling mengetimbang. Selanjutnya untuk kloter selanjutnya sebanyak 344 calon jemaah haji asal Sulut berangkat ke embarkasi Balikpapan pada hari Minggu melalui Bandara Samratulangi, Manado. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kompas Manado akan hadir kembali dengan informasi Ketum KONI Pusat minta KONI Sulut mampu melahirkan atlet berprestasi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, meminta KONI Sulut harus mampu menghasilkan atlet-atlet berprestasi. Selain struktur kepengurusan yang solid, dukungan penuh pemerintah provinsi juga menjadi modal utama olahraga di daerah ini bisa berkembang dan berprestasi. Hal ini dikatakan Marciano Norman saat melantik Pemda KONI Sulut periode 2025-2030 Jumat pekan lalu. Menurut Norman, Sulawesi Utara sangat berpotensi di bidang olahraga karena memiliki segudang atlet potensial di sejumlah cabang olahraga. KONI Sulut sebagai rumah pembinaan dan pengembangan cabang olahraga di daerah harus memiliki struktur pengurus yang kompeten dan solid. Namun demikian, hal itu tidaklah cukup jika tidak didukung oleh pemerintah daerah setempat. Bapak Jerry Waleleng selaku Ketua Umum, saya lihat komposisi dari kepengurusannya beragam dan punya kompetensi
yang dapat memajukan organisasi olahraga. Saya terima kasih dukungan Pak Gubernur yang luar biasa, mengizinkan juga beberapa stafnya untuk bergabung dalam kepengurusan KONI. Dan saya yakin dukungan yang diberikan oleh Gubernur kepada KONI Sulawesi Utara itu nanti akan menghasilkan prestasi demi prestasi. Kalau pada PON yang lalu, pada posisi 17 dengan 10 medali emas, saya rasa pada PON 2028 apa yang ditargetkan mudah-mudahan tercapai. Sementara itu, Gubernur Julius Silvanus menegaskan akan menargetkan peringkat 10 besar di Pekan Olahraga Nasional yang akan datang. Saya berterima kasih semua pengurus semangat ya untuk memajukan olahraga dan meningkatkan prestasi apa yang sudah ada. Tadi disampaikan bahwa kita bertahap bertingkat, itu terlihat dari 31 Sultan, kemudian turun 28, turun lagi sampai kemudian 17. Tahun depan kita yakini PON 2023 ya yang tahun 2028 itu kita di peringkat 10 besar. Diketahui pengurus daerah KONI Sulut telah dilantik oleh Ketua Umum Marsiono Norman pada Jumat pekan lalu. Kurang lebih 100 lebih pengurus telah dilantik dengan Ketua Umumnya Jerry Waleleng. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, pemerintah Kota Mobagu menggelar Heritage Fest 2025. Kegiatan yang melibatkan ratusan warga ini dipusatkan di alun-alun Boki Hotinimbang, Kota Mobagu Minggu pagi. Selain jalan sehat, Heritage Fest juga menampilkan tarian daerah Dana-Dana. Heritage Fest 2025 di Kota Mobagu berlangsung meriah. Kegiatan ini diawali dengan jalan sehat bersama. Peserta jalan sehat diikuti ratusan warga dan para siswa sekolah dan ASN yang dilepas oleh Wali Kota Kota Mobagu, Weni Gaib. Selain jalan sehat, tari Dana-Dana khas Bola Mongondo yang syarat makna persaudaraan menjadi daya tarik tersendiri di alun-alun Boki Hotinimbang, Kota Mobagu. Ratusan peserta dari masyarakat, pelajar dan ASN ini terlibat dalam tari Dana-Dana, tak terkecuali Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Mobagu. Meskipun tak begitu hafal setiap gerakan tari Dana-Dana, namun tetap semangat mengikuti irama gambus, membuat suasana semakin meriah. Selain melestarikan warisan budaya dan memperkuat identitas lokal, Heritage Fest 2025 menjadi ajang memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda, agar lebih peduli dan bangga akan warisan budaya yang dimiliki. Dengan adanya acara Kota Mobagu Heritage 2025, kita kembali mengangkat budaya Bola Mongondo, budaya yang selama ini ada akan tetapi kalau kita biarkan akan tertutup, akan terkikis oleh pergerakan waktu dan zaman. Anak-anak kita, anak-anak muda yang hari ini lagi giat-giatnya dengan perkembangan teknologi, tentunya sangat dikhawatirkan akan dapat melupakan, bahkan akan menjadi korban dari teknologi itu sendiri, sehingga kita harus memperkuat budaya yang ada, yang kita miliki. Wali Kota juga mengajak warga masyarakat Kota Mobagu bersama-sama memerintah membangun dan mengenalkan daerah ini melalui adat dan istiadat serta kebersamaan yang dimiliki. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, berawal dari warung kopi sederhana yang berdiri tahun 2014 silam, kini kedai kopi Black Cup telah bertransformasi menjadi kedai kopi terkenal di kalangan pecinta kopi di Kota Manado dan sekitarnya. Selang 1 dekade, gerainya sudah tersebar di 6 titik di Kota Manado dan sekitarnya. Dikenal karena kualitas rasa kopi yang konsisten, salah satu kedai kopi favorit warga Manado di bilangan Jalan Flamboyan ini selalu ramai dikunjungi berbagai kalangan penikmat kopi. Hadir sebagai pemain lokal di bisnis UMKM kopi dengan brand Black Up, kedai kopi ini disebut-sebut pionir dalam pengelolaan warung kopi sederhana ala kafe bagi anak muda di Manado. Kedai kopi ini dikelola 2 orang muda, Noval Rantung dan Rizal, sebagai pemilik sekaligus pengelola. Pertama kali beroperasi tahun 2014 silam di sekitar kampus Unsrat Manado, racikan kopi dari setiap seduhan tangan barista ternyata mampu memikat hati konsumen. Kalau
nongkrongnya biasanya setiap hari sih. Nah, sebagai konsumen, apa kira-kira yang membuat Anda senang atau suka dengan kopi di tempat ini? Black Cup sih kopinya enak, terus tempatnya juga nyaman. Sibuk. Kalau soal rasa kopi gimana? Untuk kopi Black Cup saya lebih suka itu kepada bonbon, yang versi bonbon. Dia itu beda sama kafe-kafe yang lain sih. Satu varian kopi yang umum namanya kopi susu, tapi semenjak Black Cup di Flamboyan 4 tahun yang lalu mereka menciptakan satu varian yang baru namanya bonbon. Ada yang panas dan ada yang dingin, dan ramah dengan tubuh. Kalau dari sisi sebagai pelanggan, apa yang menjadi harapan ke depan? Menjadi produk nasional, bukan hanya di Sulawesi Utara, di daerah-daerah sekitar, teristimewa di Pulau Jawa sendiri, karena di Manado hampir-hampir mirip dengan beberapa kota yang ada di Indonesia. Beberapa titik, beberapa daerah telah banyak diminati anak muda untuk kopi. Salah satu rahasia kedai kopi ini mampu bertahan selama 1 dekade ialah kopi disangrai sendiri menggunakan resep khusus dengan pemilihan biji kopi berkualitas tinggi yang dipasok dari berbagai wilayah di Indonesia. Pengelola pun berupaya menjaga kepuasan pelanggan dengan menghadirkan berbagai varian minuman kopi serta pelengkap minuman non-kopi yang digemari pengunjung. Namanya konsepnya adalah kedai kopi yang menyediakan kopi juga non-kopi, tetapi menu 80%-nya adalah kopi. Gitu. Dan konsep sebenarnya memang Black Cup Coffee Roaster sendiri memang jualannya kopi, dan kita tidak jual makanan dan hanya pelengkap aja untuk kayak kue. Makanya untuk Black Cup Flamboyan sendiri memang konsep tempatnya yang kecil dengan ruangan outdoor juga yang tidak besar, yang menjadikan Black Cup itu punya gaya sendiri, punya style sendiri yang mungkin membedakan di antara beberapa coffee shop lain yang ada di Manado. Kini pemilik kedai kopi terus berinovasi dan bertumbuh di tengah pesatnya persaingan rumah kopi saat ini, agar ke depan tak sekedar menjadi pemain lokal di industri kopi skala daerah, namun akan semakin dikenal di luar daerah. Yani Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Selain informasi yang sudah kami sajikan tadi untuk Anda, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Manado. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Saya Davis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.